Pantesan motornya suka selip ya, kanvas gandanya sudah setipis ini. Nah, ini kanvas otomatis yang baru, cara pasangnya seperti ini. Ini motor Vino 125 memiliki keluhan yaitu suka selip kalau dipakai di jalan aspal. Seharusnya semakin gas ditarik, semakin larinya itu semakin kencang itu seharusnya. Nah, ini malah gasnya aja yang meraung gitu. Jadi motornya itu seperti selip ya. Nah, saya curiganya kanvas gandanya sudah habis. Nah, sekarang akan saya bongkar ya. Kita buka bak CVT-nya ya. Saya pakai gunakan kunci 8 dan juga kunci 10. Tadi seringan udaranya udah saya lepas pakai obeng plus ya. Sekarang saya lagi buka bak CVT. Di sini saya melakukan sendiri di rumah ya, tanpa harus ke bengkel karena kebetulan kunci-kuncinya sudah tersedia. Sekarang saya buka dulu puli belakang dengan menggunakan kunci ring 24 dan juga satu buah tracker. Caranya kunci ring 24 itu diputar ke sebelah kiri sampai murnya terasa longgar. Nah, kalau murnya udah terasa longgar ya, sekarang tinggal kita tahan aja pakai kunci ring 24 sambil puli belakangnya diputar juga ke belakang. Nanti murnya akan terlepas dengan sendirinya. Sekarang puli belakang ini akan kita lepas ya. Nah, cara melepasnya begini. Tekan sambil putar ke sebelah kanan pulinya sampai merapat ke kampas ganda. Nah, ini sambil tekan ya, putar ke sebelah kanan. Nah, nanti akan longgar dengan sendirinya. Dan puli belakang pun akan mudah terlepas. Nah, sekarang fan belnya akan kita lepas ya. Lalu kita akan bongkar pulinya. Sekarang mur puli ini akan saya bongkar dengan menggunakan kunci ring 39. Nah, ini simpen di bawah sambil kita getok pakai besi. Diinjak juga ya, karena di bawahnya ada per yang daya pegasnya cukup kuat. Sambil memutar ke kiri, kunci 39-nya, kampas ganda tetap kita tekan ya, karena di bawahnya ada per. Nanti takutnya loncat ke atas. Pantesan motornya suka selip ya, kanvas gandanya sudah setipis ini. Nah, ini yang akan kita ganti. Nah, di sini ada 3 buah kancingan ya, akan saya lepas dengan menggunakan obeng min. Nah, untuk melepas plat ini tinggal kita congkel saja dengan menggunakan obeng min. Selanjutnya kita buka 3 buah per ini. Mau pakai obeng min ataupun tang juga bisa ya. Oke, sekarang kita lepaskan kampas ganda yang lama ya. Ini kita lepas, nanti kita akan ganti yang baru. Nah, di bagian sini saya kasih grease dulu ya, biar mudah saat pemasangannya nanti. Nah, ini kampas ganda yang baru, cara pemasangannya seperti ini. Masukkan saja ke tangkainya yang tadi kita kasih grease ya. Nah, ini harus benar-benar masuk ke bawah sampai si tangkainya itu nongol di bagian atas, karena ini untuk menyimpan kancingan. Nah, di sini ada 3 buah bantalan karet yang bulat itu yang berwarna hitam. Nah, ini nggak boleh hilang ya. Setiap kampas ganda yang dipasang harus bersandar atau harus kena ke bantalan tersebut. Nah, sekarang saatnya memasang per untuk masing-masing kampas gandanya.
Pemasangan per udah selesai. Sekarang saatnya memasang plat besi ini. Saya nggak tahu nama plat besi ini apa ya. Saat memasang plat besi ini, ketiga sisinya harus betul-betul rata. Nah, bisa diketuk pakai palu lah, supaya tidak mudah lepas dan juga mempermudah saat pemasangan kancingannya. Sekarang kancingannya kita pasang ya. Di sini saya menggunakan obeng min. Teman-teman juga bisa menggunakan tang ya. Kebetulan saya merasa kesulitan kalau menggunakan tang. Saya ketuk aja pakai obeng min. Ketuknya pelan-pelan aja. Sekarang ketiga kancingan sudah terpasang, saatnya kita masukkan ke puli ya. Nah, seperti biasa ditekan. Lalu setelah itu, masukkan murnya harus betul-betul rata, jangan sampai melenceng sedikit pun. Sekarang kita kencangkan murnya dengan menggunakan kunci 39. Setelah itu, untuk memperkuat lagi pengencangannya, kunci 39 ini kita getuk pakai besi ya. Sebetulnya proses penggantian kampas ganda atau kampas otomatis ini sudah selesai ya. Nah, sekarang puli belakang ini tinggal kita pasangkan ke motornya sekaligus memasang fanbelnya juga ya. Nah, nanti puli depan akan kita bongkar ya. Ini fanbelnya harus menghadap ke depan ya, di situ ada tanda panahnya. Nah, saat memasukkan fanbel ke puli belakang itu, posisi fanbel harus betul-betul berada di bawah. Caranya seperti tadi. Pulinya ditekan sampai merapat ke kampas ganda, lalu masukkan fanbelnya. Nah, posisinya harus betul-betul di bawah seperti ini. Ini hanya contoh aja ya. Nah, nanti saat mau dipasang di dalam as pun harus posisinya berada di bawah. Nah, ini puli depan atau kipas puli depan akan kita bongkar dulu ya untuk mempermudah pemasangan fanbelnya. Kunci yang digunakan untuk motor Yamaha itu kunci ring 17 ya. Nah, sekarang pertama kita masukkan dulu ringnya ya. Ringnya nggak akan pernah tertukar. Nah, kemudian yang kedua kipas pulinya. Nah, saat pemasangan kipas ini harus benar-benar masuk ya. Yang ketiga masukkan juga gigi pengantarnya. Saya nggak tahu namanya apalah, kita sebut aja gigi pengantar. Antara gigi pengantar dan juga puli. Nah, dan juga ring ini ada tulisan O-nya harus menghadap keluar ya. Itu tidak boleh oblak ya, harus benar-benar masuk ke dalam. Nah, yang terakhir kita masukkan murnya yang menggunakan kunci ring 17 tadi ya. Nah, ini murnya. Nah, sekarang kita kencangkan ya. Tracker kita pasang, lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring 17. Nah, ini jangan terlalu kencang juga lah. Pokoknya secukupnya saja, kita sendiri yang merasakan. Oke. Nah, ini. Sekarang mangkoknya akan kita pasang ya. Sebelum kita pasang kita ampas dulu. Saya lupa nih mangkoknya. Mangkoknya tinggal dipasang. Setelah mangkoknya dipasang, pasangkan mur ukuran 24 nya. Ini kalau di Yamaha ukurannya 24 ya. Kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring ukuran 24 mili, 24 mili ya. Nah, ini juga sama. Saat proses pengencangan secukupnya saja, kita sendirilah yang merasakan ini udah cukup atau belumnya. Oke. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, untuk saat ini fanbel terlihat seperti longgar. Nah, nanti akan kencang dengan sendirinya setelah kita nyalakan mesin motornya. Dan sekarang akan kita nyalakan. Nah, sekarang fanbel sudah mengencang dengan sendirinya. Dengan demikian, proses penggantian kampas ganda atau kampas otomatis dari A sampai Z sudah selesai. Jadi sekarang motor ini sudah tidak selip lagi. Terus yang dimaksud dengan selip itu apa sih? Jadi gini, saat gas ditarik ke belakang atau kita mau ngebut lah ceritanya, itu bukannya motornya ngebut ya, bukannya larinya makin kencang, ini malah segitu aja tapi suaranya meraung karena si gasnya kita tarik ke belakang ya. Nah, itulah yang disebut slip. Bahkan kita simpan aja sendal ya, terus sendal itu kita injek dengan menggunakan motor itu nggak naik gitu. Apalagi ada tanjakan itu udah nggak naik lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan slip. Nah, setelah kita ganti kampas gandanya atau kampas otomatisnya, maka motor ini sudah normal kembali.
Oke, jika teman-teman ingin memberikan kritik dan saran ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ataupun follow, silahkan ditekan tombol subscribe dan juga follow-nya ya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.